Hai semuanya, ketemu lagi bareng Mihu di sini. Oh iya, kali ini Mihu akan membawakan alur cerita dari film Donghua yang berjudul Battle Through the Heaven. Mihu mengingatkan sekali lagi ya bahwa konten ini full spoiler. Mari siapkan cemilannya dan mari kita mulai alur ceritanya. Lanjutkan dari cerita sebelumnya. Tuan, sekarang kita telah sampai, ucap pengemudi tunggangan burung terbang itu. Di area apa kita sekarang? Tanya Xiaoyan. Ini disebut sebagai zona setan. Karena ini dimulai dari ibu kota setan, ini lebih tepatnya adalah wilayah kekuasaan setan, ucap pengemudi tunggangan itu. Bisakah Anda memberitahuku daerah ras manusia orang-orang klan obat? Tanya Xiaoyan. Setelah Anda memasuki kota, Anda bisa ke timur untuk menemukan titik transmisi lubang cacing. Anda dapat pergi ke daerah ras manusia melalui itu, ucap pengemudi tunggangan itu. Kalau begitu aku akan berterima kasih kepada penatua, ucap Xiaoyan turun dari burung dan bergabung ke kerumunan. Terlihat banyak aliran orang-orang dari kota raksasa yang stabil ini. Xiaoyan melihat sekeliling dan ada banyak bangunan yang megah. Setelah sekitar 1 jam dia melihat 6 lubang cacing besar di kejauhan. Sesaat kemudian Xiaoyan memasuki lubang cacing dengan seharga 1000 koin emas. Singkat cerita, Xiaoyan keluar dari lubang cacing dan dia melihat sebuah bangunan besar yang menjulang ke awan dan dikelilingi oleh kabut. Tidak heran orang menyebutkan area ini adalah kota raksasa. Itu benar-benar pantas dengan reputasinya, gumam Xiaoyan. Setelah mengamati dalam sementara waktu, Xiaoyan mengingat tanda-tanda rute yang telah ditunjukkan oleh King Hao sebelumnya. Segera dia mengikuti jalan menuju tempat klan obat itu. Langkah Xiaoyan melangkah ke gerbang, dan sebuah aula yang sangat besar muncul di depannya. Di dalam aula terlihat berbagai item seperti ramuan obat, senjata, inti sihir, dan teknik bertarung. Xiaoyan mengerti bahwa ini bukan barang-barang biasa. Tetapi Xiaoyan menyapu platform dan dia akhirnya berhenti di tempat orang menjual tanaman obat. Xiaoyan mengamati beberapa bahan obat ini sebelum akhirnya dia berhenti kepada bahan obat Bin Lanzi. Bahan obat Bin Lanzi merupakan bahan obat untuk penyulingan Xiu Dandan. Xiaoyan menatap pedagang di depannya dan menunjukkan Bin Lanzi saat dia berkata, "Tolong tunjukkan tanaman obat ini," ucap Xiaoyan. "Apakah Anda yakin ingin tanaman obat ini?" ucap dari pedagang itu. Xiaoyan mengangguk. "Tuan, kami tidak bisa mengeluarkan bahan obat ini kecuali Anda membelinya. Jika Anda membelinya, tolong siapkan 500 koin pola naga," ucap pedagang itu. "Bagaimana jika barangnya palsu? Izinkan saya melihatnya dulu," ucap Xiaoyan. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. "Orang tua, apakah Anda memiliki barang bagus?" ucap sosok yang baru saja muncul itu. Dia terlihat masih muda dan didampingi oleh 2 orang parubaya di sampingnya. "Ini sebenarnya Su Gongzi. Anda sudah lama tidak di sini. Hari ini aku baru saja mendapatkan setumpuk barang baru. Aku akan menunjukkannya kepada Anda," ucap pedagang itu. Su Gongzi berjalan maju dan tiba-tiba dia melirik tempat di mana bahan obat yang diincar Xiaoyan. "Oh, Bin Lanzi. Tidak buruk. Saya akan mengambil Bin Lanzi ini," ucap Su Gongzi berjalan ke sisi Xiaoyan dan mengabaikannya. Xiaoyan menemukan bahwa kekuatan Su Gongzi ini kaisar bintang 3 yang sebanding dengannya. Tetapi dia tidak dapat mendeteksi 2 pria parubaya itu jelas kekuatannya jauh lebih tinggi daripada Su Gongzi. "Bin Lanzi ini adalah yang pertama kali saya lihat. Saya membeli Bin Lanzi," ucap Xiaoyan. "Oh, apakah menurutmu aku peduli?" ucap Su Gongzi. Xiaoyan mengabaikan orang itu dan kembali menatap pedagang di toko ini. Dia berkata, "Saya harap Anda tidak berpihak. Anda juga menyadari bahwa aku telah membelinya terlebih dahulu,"
ucap Xiaoyan. Jangan bermain-main denganku. Bungkus untukku sekarang, ucap Su Gongzi kepada pedagang. Setelah itu dia menoleh kepada Xiaoyan dan berkata lagi, "Bocah, apakah kamu baru di sini? Di tempat ini tidak ada orang yang berani mengambil sesuatu dariku. Aku akan menghargai ini 600 koin naga. Apakah kamu masih ingin membelinya dariku?" ucap Su Gongzi. Xiaoyan mendengar kata-kata itu perlahan-lahan menoleh. Dia menatap dingin orang sombong di depannya ini. Segera dia mengeluarkan semua koin emas dari cincin dan menumpuknya dengan keras di meja. 99.000 koin emas, ucap Xiaoyan. Su Gongzi sedikit muram saat melihat tatapan Xiaoyan. Tetapi ketika dia melihat koin emas ditembakkan oleh Xiaoyan, sontak dia langsung tertawa. Dia berkata, "Sebenarnya Anda hanyalah orang desa. Apakah menurutmu koin emas bernilai?" ucap Su Gongzi. Xiaoyan tidak tahu bahwa di kota raksasa koin naga digunakan untuk membeli dan menjual barang-barang. Dan koin emas umumnya digunakan sebagai recehan. Xiaoyan masih tampak sangat tenang. Dia mencetikkan jarinya dan sebuah benda bersinar muncul dari dalam cincin spasial. Itu adalah inti sihir bintang 6 yang diberikan oleh King Hao. Pada saat ini kerumunan di sekitar mulai semakin banyak. Mereka terkejut melihat Xiaoyan tiba-tiba mengeluarkan inti sihir bintang 6. Segera mereka diskusi satu sama lain. Pada saat ini Su Gongzi sedikit tercengang menatap inti sihir bintang 6 yang dikeluarkan Xiaoyan. Dia tidak bisa percaya bocah malang yang mengeluarkan koin emas di depannya benar-benar bisa mengeluarkan benda yang begitu berharga. Dia tahu inti sihir bintang 6 tidak pernah dimiliki bahkan oleh banyak keluarga kaya. Jika dinilaikan itu sebanding dengan setidaknya 100.000 koin naga. Dan itu tidak akan diperdagangkan bahkan di pasar. Kesombongan Su Gongzi ditekan oleh Xiaoyan. Dia menggertakkan gigi dan menatap Xiaoyan dengan kebencian. Melambaikan tangannya dan pergi dengan dua pria di sampingnya. Para penonton mulai bubar pada saat ini. Xiaoyan mengembalikan koin emas dan inti sihir ke dalam cincin spasialnya sebelum berbalik dan pergi. "Tuan, silakan ambil Bin Lanzi ini," ucap pedagang itu. "Saya tidak lagi tertarik," ucap Xiaoyan bahkan tidak repot-repot melihat ke belakang. Dia tetap berjalan keluar. Tepat saat Xiaoyan akan keluar, tiba-tiba suara tua terdengar. "Anak ini, tolong berhenti," ucap orang itu. Xiaoyan menoleh dan terlihat seorang mengenakan jubah abu-abu datang menghampirinya. Xiaoyan mengerutkan kening. Bahkan dia tidak bisa mendeteksi kekuatan dari orang itu. "Apakah ada sesuatu?" tanya Xiaoyan. "Namaku Li Shaolong. Saya orang yang bertanggung jawab atas rumah lelang Dashang. Apakah teman kecil ini pertama kali di kota Jucheng ini?" ucap orang yang bernama Li Shaolong itu. Mendengar ini Xiaoyan mengangguk. "Tidak heran kamu akan membeli obat herbal di tempat seperti Jubalau," ucap Li Shaolong. "Apakah ada yang salah dengan membeli bahan obat di Jubalau?" ucap Xiaoyan. "Hahaha, tempat lain biasanya dijual dengan harga lebih murah," ucap Li Shaolong. "Bukankah itu Su Gongzi yang membeli di sini?" tanya Xiaoyan. Anak kaya semacam ini ingin merasa tersanjung. Dia akrab di sini. Ketika dia pergi ke distrik Dandian, tidak ada yang memuji dia. Selain itu, dia membeli barang-barang di sini dengan banyak diskon, ucap Li Shaolong. "Jadi itu masalahnya. Apa sebenarnya niat senior untuk berbicara dengan junior ini?" tanya Xiaoyan. "Oh, itu benar. Dengan inti sihir bintang 6, kurasa itu seharusnya kamu bawa ke kota raksasa untuk dijual. Sedangkan aku adalah asisten rumah lelang. Jadi aku ingin bertanya kepada teman kecil ini. Apakah Anda bersedia menjual inti sihir ini ke rumah lelang dasang kami untuk mewakili bisnis?" tanya Li Shaolong menjelaskan niatnya. "Inti sihir ini juga sangat berharga untuk saya.
Oleh karena itu saya tidak berniat untuk menjualnya. Tolong maafkan saya. Masih ada sesuatu yang harus saya lakukan. Saya Xiaoyan akan mengucapkan selamat tinggal, ucap Xiaoyan. Tiba-tiba Li Xiaolong terkejut saat mendengar nama Xiaoyan. Dia berkata, "Xiaoyan, kamu bilang namamu Xiaoyan." Xiaoyan yang mengembalikan Blood Demon Order ke keluarga iblis darah, ucap Li Xiaolong. "Bagaimana Anda tahu tentang hal ini?" tanya Xiaoyan. "Jangan heran. Kelahiran iblis kaisar baru di benua kaisar sangat terkenal sehingga secara alami tersebar ke seluruh benua. Kalau boleh tahu mengapa adik Xiaoyan datang ke kota raksasa ini? Aku ingin tahu apakah aku dapat membantu Anda," ucap Li Xiaolong. "Aku di sini untuk menemukan klan obat," ucap Xiaoyan. "Mencari klan obat? Apakah Anda mempunyai dendam?" ucap Li Xiaolong tampak terkejut untuk pertama kalinya. "Tidak, saya di sini untuk mencari bantuan klan obat. Saya ingin untuk menemukan cara kebangkitan jiwa leluhur saya," ucap Xiaoyan. "Apakah kamu tahu siapa Su Kongzi yang baru saja berselisih denganmu? Dia adalah seorang pria dari manajer klan obat di kota Jucheng," ucap Li Xiaolong. Mendengar ini Xiaoyan segera mengerutkan kening. Sekarang hal-hal yang tidak terduga telah terjadi. Tentu saja semua akan menjadi lebih sulit. Melihat perubahan ekspresi di wajah Xiaoyan, Li Xiaolong sekali lagi berkata, "Jangan khawatir tentang Su Kongzi. Sejauh yang saya tahu, untuk meminta harta dari klan obat, Anda harus pergi ke markas koan obat di pegunungan Nansan," ucap Li Xiaolong. Mendengar ini Xiaoyan teringat yang diucapkan oleh King Hao. Harta klan obat sangat sulit ditemukan, dan itu bukan sesuatu yang dapat ditentukan oleh cabang di kota Jucheng. "Aku di sini untuk pertama kalinya. Aku bahkan tidak tahu di mana itu, dan kota raksasa itu begitu besar," ucap Xiaoyan. Kota raksasa itu benar-benar terlalu besar, tetapi berbagai bahan adalah yang paling melimpah. Dan informasinya paling banyak. Saudara Xiaoyan harus tinggal selama beberapa hari untuk melihat. Adapun situasi spesifik kota raksasa itu, saudara Xiaoyan tidak perlu khawatir, ucap Li Xiaolong. Setelah Li Xiaolong selesai berbicara, dia tiba-tiba menyalurkan informasi ke kepala Xiaoyan. Dan banyak informasi tersebar di pikiran Xiaoyan. Kota Jucheng adalah pusat dari seluruh prefektur di Yuan. Dan kota terbesar ini paling makmur di daratan kaisar. Yang pertama daerah Yaozu. Ada area duel dan judi paling berdarah. Atau bahkan berduel dengan hidup dan mati. Itu adalah satu-satunya tempat di kota raksasa tempat seseorang bisa bertarung. Duel atau kematian adalah legal di tempat itu. Yang kedua adalah distrik Dandian. Yang paling terkenal di antaranya adalah penjualan obat tradisional dan berbagai bahan obat. Ketiga adalah distrik Sangmeng. Ada tempat terbesar untuk perdagangan barang pasar Taobao dengan semua jenis bahan. Yang paling berkesan di daerah Sangmeng adalah keluarga rumah lelang super. Bukan hanya karena itu besar, tetapi hampir setengah dari harta karun dilelang olehnya yang merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh raksasa kekuatan besar. Keempat adalah aliansi bayangan. Mereka memiliki karakteristik lain. Aliansi bayangan terkenal karena menjual informasi dan menerima misi pembunuhan atau operasi berskala besar. Setelah memahami informasi ini, Xiaoyan memiliki konsep spesifik tentang distribusi rinci kota raksasa itu. Dan tahu bahwa distrik Dandian dan distrik Sangmeng adalah tempat yang harus dikunjungi. "Senior Li Xiaolong, saya akan pergi ke distrik Dandian," ucap Xiaoyan. "Oh, distrik Dandian atau yang biasa disebut pasar pil masih agak jauh dari pintu keluar lubang cacing. Kebetulan aku juga akan membeli pil di sana. Jika saudara Xiaoyan tidak keberatan, aku akan menemani saudara Xiaoyan," ucap Li Xiaolong. Mendengar ini Xiaoyan tersenyum-senyum aneh. Li Xiaolong adalah asisten rumah lelang.
pasti dia tidak menyerah menginginkan inti sihir bintang 6 miliknya. Tetapi dia tidak punya alasan untuk menolaknya. Yang paling penting adalah perawatan Li Xiaolong terhadap Xiaoyan. Itu tidak tampak buruk. Segera keduanya bersiap untuk pergi ke lubang cacing. Saudara Xiaoyan, aku lupa memberitahumu sesuatu. Itu sangat penting. Demi keselamatanmu, kuharap saudara Xiaoyan tidak akan memberitahukan identitasmu yang sebenarnya kepada orang lain. Ucap Li Xiaolong. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk dan berterima kasih kepada Li Xiaolong. Setelah keluar dari lubang cacing, terlihat sebuah kota dandian yang merupakan area ras manusia. Di tempat ini terdapat banyak fenomena pil petir terus-menerus. Pada saat ini, sosok Xiaoyan dan Li Xiaolong sudah berada di area tidak jauh dari Quildan. Saudara Xiaoyan, karena kamu seorang alkemis, sepertinya kamu membutuhkan sebuah lencana, bukan? Apakah kamu tidak ingin masuk untuk mendaftar penilaian? Tanya Li Xiaolong. Sebagai seorang alkemis, Xiaoyan tentu saja merindukan lencana di dadanya. Segera dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu aku akan mencobanya," ucap Xiaoyan. Ketika Xiaoyan dan Li Xiaolong berjalan ke pintu masuk Wildan, terlihat ada 5 karakter besar di ambang pintu, yaitu aula pendaftaran penilaian alkemis. Sesaat kemudian mereka masuk dan terlihat seorang lelaki tua dengan mata tertutup tampak seperti meditasi. Di sebelahnya terdapat seorang lelaki parubaya lainnya sedang mendengkur di belakang lelaki tua itu. Pria tua itu tiba-tiba dapat merasakan Xiaoyan dan membuka matanya saat berkata, "1 atau 2?" tanya pria itu. "Aku sendirian," jawab Xiaoyan. "Yang lain akan keluar," ucap lelaki tua itu. Li Xiaolong menggelengkan kepalanya. Tanpa kata-kata dia berbalik dan berjalan keluar dari istana. Dia menunggu Xiaoyan di luar gerbang. "Berapa banyak barang yang harus diuji?" tanya pria tua itu. "Salah satu pil kaisar," jawab Xiaoyan. "Ramuan apa yang harus dievaluasi?" tanya lelaki tua itu. "Pil penyembuhan," ucap Xiaoyan. "Pergilah mendaftar terlebih dahulu," ucap pria tua itu menginstruksikan kepada Xiaoyan. "Kemarilah untuk mendaftar. Siapa namamu?" tanya pria parubaya itu. Xiaoyan berjalan ke arahnya dan berkata, "Yan Yan," ucap Xiaoyan menyembunyikan identitasnya. "Bayar uangnya." "Harga pendaftaran 500 koin naga," ucap pria parubaya itu. "Membayar uang? Apakah kamu berniat merampok uang?" ucap Xiaoyan dengan ekspresi dingin. "Hei, kamu agak berlebihan. Jika kamu ingin mengikuti tes, kamu hanya bisa membayar. Jika tidak ingin membayar, lupakan tentang mengambil tes," ucap orang tua itu. "Tentu saja aku harus mengikuti tes. Aku membawa obatku sendiri untuk mengikuti tes," ucap Xiaoyan. Lelaki tua dan lelaki setengah baya itu tertawa. "Hahaha, bocah kecil, sudah kubilang, jika tidak bisa membayar maka lupakan untuk mengikuti tes," ucap mereka bertiga. Xiaoyan mengabaikan mereka. Dengan lambaian tangannya sepasang obat pelopor muncul di telapak tangannya. Setelah itu dia berjalan menuju ruang alkimia di dalam. Mereka datang pada saat yang sama dan berusaha untuk menangkap Xiaoyan. Tiba-tiba mereka seperti seolah-olah tersengat listrik dan terhuyung-huyung mundur. "Api langit!" ucap terkejut mereka bertiga. Keserakahan melintas di wajah mereka saat melihat api langit di permukaan tubuh Xiaoyan. Dia menjilat bibirnya saat berkata, "Anak baik, berani melukai seseorang di Quildan. Jangan salahkan kami karena kejam," ucap mereka bertiga. Sebelum kata-kata mereka selesai, tiba-tiba bayangan abu-abu bergegas melewati mereka dan memeluk Xiaoyan membawa pergi. Bayangan abu-abu itu melesat menuju gerbang kuil dan menghilang dalam sekejap mata. "Kecepatan yang menakutkan," ucap dalam hati Xiaoyan. Dibandingkan dengan kecepatan 3.000 petir dan langkah instannya tidak sebanding dengan kecepatan ini.
Pada titik ini Xiaoyan sudah tahu orang ini adalah Li Xiaolong yang telah membawanya. Hahaha, terima kasih atas bantuan Anda, ucap Xiaoyan. Jangan berselisih dengan orang-orang tidak tahu malu itu, ucap Li Xiaolong. Mereka terlalu banyak menggertak. Jelas saya tidak bisa hanya diam saja, bukan? Ucap Xiaoyan. Itu sudah menjadi sikap umum mereka. Kebanyakan orang hanya bisa mematuhi peraturan yang mereka buat. Pria tua itu memiliki kekuatan Kaisar Bintang 4. Kamu berani melepaskan api langit di sana secara alami, mereka akan mengincarmu. Kamu tahu betapa besarnya daya tarik api langit bagi seorang alkemis. Mereka akan berpikir untuk membunuh orang dan mendapatkan harta. Selain itu, jika mereka membunuh Anda di sana, mereka tidak akan dihukum. Situasi ini bukan rahasia di daratan, ucap Li Xiaolong. Hahaha, baiklah, mari kita lupakan itu. Kecepatan yang Anda tunjukkan padaku cukup luar biasa. Kaisar bertarung bintang 5 rata-rata tidak secepat Anda, ucap Xiaoyan. Oh, bagaimana kamu tahu aku bintang 5? Tanya Li Xiaolong. Saya hanya menebak, ucap Xiaoyan. Hahaha, anak yang baik. Ayo pergi. Saya akan menunjukkan kepadamu pasar pil dengan volume tertinggi di seluruh benua, ucap Li Xiaolong. Mendengar ini Xiaoyan mengangguk setuju. Singkat cerita, mereka sudah memasuki pasar perdagangan bersama Li Xiaolong. Di lantai pertama ada aula perdagangan yang sangat besar. Aula ini dibagi menjadi beberapa area, dan setiap area memiliki nilai kelas yang menonjol. Xiaoyan mengangguk, dan keduanya pergi berbelanja dari toko ke toko. Saat Xiaoyan berjalan, dia dengan sengaja memilih ramuan yang memiliki efek yang mirip dengan yang diberikan oleh Kaisar Iblis Tua. Dia sekarang memiliki 2 resep kelas 2 di tangannya. Saudara Xiaoyan, aku tahu toko yang relatif besar di sini. Ada beberapa macam pil obat mulai dari tingkat tinggi hingga rendah. Jika kita pergi ke sana, kita dapat berkonsultasi dengan apapun yang kamu butuhkan, ucap Li Xiaolong. Xiaoyan mengangguk setuju. Li Xiaolong membawa Xiaoyan ke tangga spiral dan mencapai lantai 4. Toko di lantai 4 jelas jauh lebih besar dari lantai 1. Dan variasi pil di setiap toko juga jauh lebih lengkap. Li Xiaolong berjalan bersama Xiaoyan sebelum akhirnya mereka berhenti ke sebuah toko bernama Farmasi Das Hangdan. Ketika Xiaoyan melihat nama toko itu, dia tahu bahwa itu adalah titik penjualan ramuan yang dibuat oleh Liga Sangmen. Tidak heran Li Xiaolong mengenalnya. Pemilik toko adalah seorang pria botak. Ketika dia melihat Li Xiaolong, dia segera berdiri dan menyapanya. Mengapa Anda datang sendiri? Apa yang harus saya kirim untuk kebutuhan Anda? Tanya pemilik toko itu yang biasanya disebut Bos Tou. Bos Tou terlalu sopan. Aku membawa seorang teman ke sini, ucap Li Xiaolong menunjuk ke Xiaoyan di belakangnya. Teman ini adalah seorang alkemis bernama Xiaoyan. Dan aku ingin tahu tentang pasar pil. Saudara Xiaoyan, izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah Bos Tou, ucap Li Xiaolong. Aku tidak tahu kebutuhan apa yang ingin ditanyakan saudara Xiaoyan. Tanya Bos Tou pada Xiaoyan. Saya ingin tahu dari semua ramuan obat untuk peremajaan dan penyembuhan darurat, ucap Xiaoyan. Saudara Xiaoyan bisa lihat ini. Ini adalah bahan obat Erwen untuk menyempurnakan pil roh ilahi bintang 4. Efek dari pil ini dapat memulihkan semangat juang Kaisar Bintang 4 puncak hingga 30%. Dan juga mengembalikan 20% semangat juang dalam 1 menit. Dengan harga 300 koin naga. Saya ingin tahu apakah ini cocok untuk kebutuhan saudara Xiaoyan. Tanya Bos Tou. Apakah Anda memiliki ramuan yang meremajakan seumur hidup? Tanya Xiaoyan. Li Xiaolong yang berdiri di samping Xiaoyan tidak bisa tidak terkejut ketika dia mendengar pertanyaan Xiaoyan. Begitu juga Bos Tou. Seketika dia menatap Xiaoyan dengan ekspresi aneh. Sesaat kemudian dia menggelengkan kepalanya saat berkata, "Saya hanya sedikit bertanya, jika itu ada, berapa nilainya?" Tanya Xiaoyan.
Untuk itu saya bahkan belum pernah memilikinya. Ini benar-benar sulit dikatakan. Jika ada ramuan seperti itu, nilainya tidak akan rendah. Dan harganya mungkin akan menjadi yang tertinggi. Orang-orang biasa tidak akan mampu membelinya. Hal-hal yang berharga sudah tidak asing lagi bagi saya, ucap Li Xiaolong. Li Xiaolong tidak bisa tenang saat ini. Ketika dia melihat Xiaoyan menanyai bos Tou, dia pada dasarnya menentukan bahwa Xiaoyan pasti memiliki resep obat mujarab yang bisa langsung mengembalikan semangat juangnya. Seperti yang diharapkan Li Xiaolong, Xiaoyan ini pasti mendapatkan resep dari Kaisar Iblis Tua. Ternyata kisah tentang perintah pengiriman Blood Demon Order Xiaoyan telah menyebar di daratan Kaisar. Pasukan utama menaruh perhatian besar pada pengembangan masalah ini. Tentu saja mereka khawatir tentang perubahan apa yang terjadi pada klan iblis. Liga Sangmen tidak peduli tentang Xiaoyan yang mengirim Blood Demon Order. Sebagai satu-satunya orang yang memasuki reruntuhan kuno, dia percaya bahwa Xiaoyan pernah melihat Kaisar Iblis Tua dan mendapatkan manfaat dari Iblis Tua. Salah satu yang paling mengejutkan Liga Sangmen adalah resep Iblis Tua. Menurut legenda dan catatan, Kaisar Iblis Tua itu sendiri adalah seorang alkemis yang tertinggi di benua ini. Dia memiliki hobi mengumpulkan resep langka dan sangat rahasia. Dan selama dia menyukai resep itu, dia melakukan segala yang dia bisa untuk mendapatkannya. Hal yang paling konyol adalah bahwa setelah mendapatkan resep, dia akan membunuh semua orang yang mengetahui resep tersebut. Tetapi justru karena inilah obat-obat yang dikumpulkan oleh Kaisar Iblis Tua menjadi hampir tak tertandingi. Dengan jatuhnya Kaisar Iblis Tua, obatnya menjadi produk penguburan, dan mereka tidak pernah terlihat lagi. Ini juga alasan sebenarnya mengapa Li Xiaolong tertarik pada Xiaoyan. Seorang kaisar bintang 3 yang tidak jelas datang mengeluarkan inti sihir bintang 6. Dengan pengalaman dan visi Li Xiaolong, sudah lama terlihat bahwa Xiaoyan sama sekali bukan orang biasa. Berdasarkan intuisinya, dia merasa bahwa orang ini memiliki rahasia. Bahkan jika tidak ada apa-apa, itu baik untuk berbicara tentang bisnis inti sihir bintang 6. Sekarang ketika pada dasarnya dikonfirmasi bahwa Xiaoyan memang mendapatkan resep Iblis Tua, bagaimana mungkin Li Xiaolong tidak bersemangat? Setelah menenangkan pikirannya, Li Xiaolong pura-pura menyesap teh lagi, dan ekspresinya segera kembali normal. Xiaoyan hanya bisa menggelengkan kepalanya. Dia belum menyadari apa arti obat peremajaan instan ini. Pikirannya saat ini sangat sederhana. Dia menghasilkan uang untuk meningkatkan teknik pemurnian, mencapai kelas 5 kaisar sesegera mungkin, dan memurnikan pil untuk meningkatkan kekuatan fisik dengan darah suku iblis. Aku baru di benua kaisar ini selama setahun, dan banyak hal yang masih belum jelas, ucap Xiaoyan. Kamu kaisar bintang 3 hanya selama 1 tahun, ucap bos Tou dengan ekspresi jelek saat menatap Xiaoyan. Aku sudah di sini selama 3.000 tahun sebelum aku tiba di Kaisar Bintang 3. Apakah Anda monster? Ucap bos Tou terheran-heran. Dan film pun berakhir.